Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irsan Abadi, berperan sebagai kepala daerah. Perkenalkan, nama saya Safira Zahra, di sini berperan sebagai Bapeda. Perkenalkan, nama saya Ula Nur Alawiyah, di sini saya sebagai Menteri atau DPRD. Saya Fania Malvanabila, berperan sebagai Kadin atau pelaku usaha. Saya Nurani Latifah sebagai akademisi. Saya Hiropianti sebagai perwakilan masyarakat. Saya Octavia Nurhaliza, berperan sebagai media. Kota Palembang, ibu kota provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah penduduk 1.729.546 jiwa, dengan luas wilayah 352,51 km persegi yang terdiri dari 18 kecamatan dan 107 kelurahan, dikenal dengan sebutan Venesia dari Timur, yang terbelah oleh Sungai Musi menjadi dua bagian besar, seberang Ulu dan seberang Ilir. Kota yang lahir pada tanggal 17 Juni 683 Masehi, menjadi kota pusaka yang tertua di Indonesia. Dalam mewujudkan visi Palembang Emas Darussalam 2023, misi pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata, berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi dan informasi, mendukung visi pengembangan wilayah metropolitan dan kawasan strategis nasional Patung Raya Agung. Kota Palembang telah tumbuh berkembang pesat menjadi kota maju dan modern. Baik, sekarang saat ini saya berada di Bapeda untuk meliput proses perencanaan rancangan dokumen daerah Kota Palembang tahun 2023. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Salam, silakan duduk Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Baik, terima kasih juga kembali Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Ya, baik Bu, mungkin menjadi poin yang pada pagi hari ini yang saya akan bahas gitu mengenai visi dan misi pada Kota Palembang menuju era Darussalam 2023. Nah, mungkin saya ingin memaparkan gitu bahwasanya saya akan di sini membawakan visi gitu. Apa sih isi dari visi yang saya akan bawakan gitu? Mewujudkan Kota Palembang Emas Darussalam 2023. Lalu mungkin pada opsi yang kedua gitu mengenai misi. Di sini ada 4 misi yang saya akan bawakan. Yang pertama mungkin mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi dan informasi. Lalu untuk poin yang kedua, mewujudkan masyarakat religius, berbudaya dan beretika. Lalu pada poin ketiga, mewujudkan Kota Palembang menuju kota dinamis. Nah, ini untuk poin yang terakhir mungkin Bu, yaitu mewujudkan ekonomi kerakyatan dan menjadikan Kota Palembang menjadi kota pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia. Baik, mungkin segitu Bu yang saya akan bisa paparkan gitu mengenai misi yang saya akan bawakan untuk Kota Palembang menuju Emas Darussalam 2023. Baiklah, terima kasih atas paparannya. Mungkin untuk perancangan rencana daerah Kota Palembang di tahun 2023 ini akan diselaraskan visi dan misinya, dan untuk tujuan dan sasaran akan diselaraskan dengan evaluasi terhadap strategis tahun sebelumnya dan visi misi yang dipaparkan sebelumnya. Baik Bu, terima kasih ya. Baik, ini saya menjelaskan rencana awal dari dokumen rencana pembangunan daerah Kota Palembang. Baik, untuk Bapak bisa untuk memaparkan kembali dari visi misi yang sudah ada. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya izin memaparkan gitu apa yang saya akan bawakan terkait visi dan misinya gitu. Mungkin untuk poin pertama gitu, menanyakan yang Ibu tanyakan mengenai visi gitu. Visi yang saya akan bawakan yaitu mewujudkan Kota Palembang Emas Darussalam 2023. Lalu terkait visi, misi ada 4 poin di sini Bu. Saya akan membawakan yang pertama mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi dan informasi. Lalu untuk poin yang kedua mewujudkan masyarakat religius, berbudaya dan beretika. Lalu yang poin ketiga mewujudkan Kota Palembang menjadi kota dinamis. Lalu poin yang terakhir mungkin Bu, mewujudkan ekonomi kerakyatan dan masyarakat, menjadikan Palembang kota pariwisata sungai dan budaya serta kelas event olahraga di dunia. Baik, untuk visi yang di sini sudah cukup relevan menurut saya. Untuk yang misi bisa ditindaklanjuti di kemudiannya.
sambil misinya itu sambil dikembangkan lagi saat mulai di masa jabatan Bapak. Baik, ya Bu, terima kasih. Mungkin begitu paling bisa saya paparkan mengenai visi dan misinya gitu. Terima kasih juga Ibu sudah mengklaim gitu bahwasanya visi dan misi saya bisa dapat dibawakan untuk tahap selanjutnya buat saya. Di sini saya sedang meliput Musrembang, Kota Palembang tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya sebagai perwakilan Bapeda akan memimpin acara proses musyawarah rencana pembangunan daerah Kota Palembang 2023. Sebelumnya terima kasih kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya. Di sini telah hadir Bapak Kepala Daerah Kota Palembang tahun 2023. Telah hadir juga Ibu DPRD Kota Palembang tahun 2023. Juga di sini telah hadir yang pertama ada pelaku usaha, lalu ada perwakilan masyarakat dan perwakilan akademisi. Dan proses musrembang ini diliput oleh media lokal Kota Palembang. Baik, akan saya mulai proses musrembang pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya akan mempersilahkan bagi Bapak Kepala Daerah Kota Palembang tahun 2023 menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya untuk saya memaparkan gitu apa yang menjadi visi misi yang saya bawakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para audiens sini mungkin saya akan sedikit gitu memberitahu apa saja gitu yang saya bawakan mengenai visi dan misinya. Ya, mungkin untuk poin pertama gitu bahwasanya di sini mengenai visi yang saya akan bawakan di sini poinnya itu mewujudkan Palembang Emas Darussalam 2023. Lalu untuk poin yang kedua mungkin terkait misi, di sini saya membawakan misi 4 poin. Yang pertama ada mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi dan informasi. Lalu yang kedua mewujudkan masyarakat religius, berbudaya dan beretika. Lalu yang ketiga mewujudkan Kota Palembang menjadi kota dinamis. Lalu yang terakhir mungkin mewujudkan ekonomi kerakyatan dan menjadikan Palembang kota pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia. Baik, segitu mungkin yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya paparkan gitu mengenai visi dan misi yang saya bawakan sebagai Kepala Daerah Kota Palembang 2023. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan rancangan awal dari dokumen daerah Kota Palembang tahun 2023. Pertama-tama saya akan membacakan visi. Visi dari Kota Palembang ini adalah Palembang Emas Darussalam 2023. Ini selaras dengan visi dan misi dari Kepala Daerah Kota Palembang tahun 2023. Visi yang pertama yaitu Kota Palembang memiliki lingkungan yang bersih, indah, hijau, tertata sehingga nyaman dan layak huni. Lalu ada madani, Kota Palembang masyarakatnya menjunjung tinggi norma, nilai-nilai dan hukum yang ditopang oleh penguasaan teknologi beradab, beriman, berilmu, tertib dan patuh kepada peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya ada aman, Kota Palembang kondisinya kondusif, masyarakatnya aman untuk melakukan berbagai aktivitas, tidak terjadi konflik sosial, baik vertikal maupun horizontal, dan para investor aman untuk berinvestasi serta aman untuk menyelenggarakan event nasional maupun internasional. Selanjutnya ada sejahtera, Kota Palembang memiliki masyarakat yang mempunyai taraf hidup berkualitas dengan terpenuhinya kebutuhan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan, taraf dan pola konsumsi serta sosial lainnya. Lalu yang terakhir Darussalam, Kota Palembang menjadi kota yang aman, damai, tentram, makmur dan sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Lalu selanjutnya saya akan membacakan misi. Yang pertama, mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang terpadu, merata berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beretika melalui pembangunan budaya integritas yang didukung oleh pemerintahan yang bersih, berwibawa dan profesional.
Lalu yang ketiga, mewujudkan Palembang kota yang dinamis sebagai simbol pembangunan regional, nasional, dan internasional yang kompetitif dan kooperatif dengan menjamin rasa aman untuk berinvestasi. Yang keempat, mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inovatif dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Lalu yang terakhir, menjadikan Palembang kota pariwisata sungai dan budaya serta event olahraga kelas dunia yang harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini dirancang berdasarkan evaluasi dari dokumen rencana tahun sebelumnya. Misi yang pertama, tujuannya untuk penyediaan infrastruktur penopang pembangunan daerah dengan sasaran meratanya kebutuhan infrastruktur sebagai penopang pembangunan daerah. Lalu tujuan kedua adalah pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup dengan sasaran terlaksananya tata kelola lingkungan perkotaan secara lestari dan berkelanjutan. Lalu tujuan yang ketiga adalah penyediaan pemukiman dan kawasan pemukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup dengan sasaran-sasaran tersedianya pemukiman dan kawasan pemukiman yang layak dan berwawasan lingkungan hidup. Lalu pada misi kedua, tujuan pertamanya adalah peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia dengan sasaran meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing angkatan kerja dan masyarakat. Lalu tujuan yang kedua, mewujudkan peralatan sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat dengan sasaran berkembangnya nilai-nilai kehidupan umat beragama dan budaya yang mengayomi semua elemen masyarakat. Lalu tujuan yang ketiga adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan sasaran terlaksananya good governance practice dan reformasi birokrasi. Misi yang ketiga, tujuan pertama adalah membangun daya saing kota yang unggul sebagai pusat simbol pembangunan dan investasi tingkat kawasan ASEAN dengan sasaran meratanya sebaran hasil pembangunan dan meningkatkan investasi daerah. Lalu misi yang keempat, tujuannya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berpusat pada masyarakat, berbasiskan inovasi dan daya kreasi, dan berdaya saing tinggi dengan sasaran berkembangnya ekonomi daerah berbasis inovasi dan daya kreasi yang digerakkan oleh masyarakat. Lalu misi yang kelima, tujuannya adalah mewujudkan Palembang sebagai riverfront city dan pusat pengembangan olahraga terbaik di kawasan ASEAN dengan sasaran meningkatkan daya saing sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan prioritas pembangunan daerah Kota Palembang yang memperhatikan 12 isu strategis, yaitu yang pertama perekonomian, pemukiman kumuh dan air bersih, banjir dan sampah, kemacetan, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan investasi daerah, pariwisata, kemiskinan, pengangguran, COVID-19, dan optimalisasi reformasi birokrasi. Baik, proses selanjutnya saya akan memberikan kesempatan bagi para audiens yang hadir pada kesempatan kali ini untuk memaparkan pertanyaan maupun usulan untuk dokumen perencanaan daerah Kota Palembang tahun 2023. Oleh karena itu saya persilakan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, saya sebagai perwakilan usaha berharap pemerintah kedepannya dapat meningkatkan sektor perdagangan dan usaha. Dan saya juga ingin mengusulkan dari segi infrastruktur, akses kendaraan untuk lebih diperbaiki lagi agar perusahaan-perusahaan itu bisa mengeluarkan biaya lebih rendah untuk transportasi biaya bahan baku maupun kegiatan lainnya sehingga dunia usaha dapat lebih maju dan berkembang. Adapun terutamanya kami para pelaku UMKM juga berharap mendapatkan pembinaan hingga kemudahan dalam akses permodalan. Untuk itu, saya ingin bertanya sekiranya bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi hal tersebut. Baik, untuk perwakilan masyarakat selanjutnya. Baik, saya sebagai perwakilan masyarakat izin bertanya terkait banjir. Belakangan ini telah terjadi banjir yang melanda 8 desa di Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi, Banyuasin. Bagaimana tanggapan Ibu dan lalu apa upaya yang telah dilakukan atau apa yang akan dilakukan untuk menangani banjir di Palembang yang dimana diakibatkan oleh meluapnya Sungai Musi, di mana juga dampak dari banjir ini telah mematikan kota, tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4, bahkan debit air hingga kedalaman selutut orang dewasa. Lalu juga terkait pemukiman kumuh yang berada di Rumah Susun Ilir 26 Palembang. Jadi bagaimana upaya Ibu untuk memperbaiki atau melanjutkan itu upaya pembangunannya agar menjadi pemukiman yang layak dihuni? Selanjutnya untuk perwakilan akademisi. Saya sebagai perwakilan akademisi
Radio Visi ingin menanyakan terkait pertama yaitu kesehatan, karena masih ada fasilitas kesehatan yang masih belum tercapai, bahkan belum dirasakan oleh masyarakat. Terus juga bentuk puskesmasnya itu udah ada di setiap daerah atau belum, dan masyarakat itu merasa nyaman atau tidak. Kedua yaitu terkait dengan pendidikan, karena masih banyak atau beberapa daerah itu masih mengalami kendala dalam permasalahan pendidikan terkait prasarana maupun sarana, terutama dalam pendidikan itu kurangnya guru. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk mengoptimalkan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan yang telah memaparkan pertanyaan serta usulan yang akan kami proses untuk proses perencanaan dokumen daerah Kota Palembang tahun 2023. Pertanyaan serta usulannya akan saya tampung dan akan saya jawab. Baik, untuk sesi selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan oleh para perwakilan. Untuk pertanyaan pertama yaitu dari para perwakilan usaha yang menanyakan terkait pembinaan serta kemudahan akses permodalan dalam UMKM. Yang dapat saya jawab dalam rancangan dokumen daerah ini, untuk UMKM tersendiri itu termasuk salah satu prioritas pembangunan di rancangan dokumen pembangunan daerah di Kota Palembang tahun 2023. Yang dapat dilakukan itu untuk meningkatkan pembinaan UMKM di kota ini, akan kami siapkan sejumlah program pelatihan dan bantuan modal usaha. Kami juga akan mengadakan program sosialisasi, juga pembinaan teknis branding dan packaging agar usaha dapat dipasarkan secara luas dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya, dalam UMKM tersendiri, kami sudah merancang anggaran tersendiri untuk pengembangan UMKM, sudah termasuk dalam program rancangan dokumen daerah Kota Palembang pada tahun 2023 dengan anggaran sebesar 2,5 miliar. Lalu terdapat program pengembangan iklim penanaman modal yaitu sebesar 2 miliar. Ada program promosi sebesar 800 juta dan program pelayanan penanaman modal sebesar 300 juta. Hal-hal tersebut juga sudah dipikirkan oleh pihak kami karena dari pemulihan pasca pandemi, sehingga UMKM tersendiri ini merupakan suatu program prioritas di dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Palembang tahun 2023. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari perwakilan masyarakat yang menanyakan terkait bencana banjir dan juga pemukiman kumuh. Dalam perancangan dokumen daerah Kota Palembang tersendiri, kami telah merumuskan program-program untuk pengelolaan penanggulangan bencana, khususnya banjir dan juga untuk penanggulangan pemukiman kumuh. Hal tersebut sudah dipaparkan dalam dokumen perencanaan daerah dan memiliki program tersendiri dengan anggaran yang tersedia. Untuk program, baik, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terkait banjir dan juga pemukiman kumuh yang ditanyakan oleh perwakilan masyarakat. Dalam dokumen perencanaan pembangunan ini, kami juga telah merumuskan salah satu isu strategis yang dirumuskan dalam dokumen ini, yaitu pemukiman kumuh dan juga bencana, sehingga kami telah merancang program untuk kedua isu tersebut yang telah diberi anggaran. Untuk program pengelolaan penanggulangan bencana itu kami telah mengatur program dengan anggaran 1,3 miliar. Lalu ada program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan kebakaran itu sekitar 14 miliar. Lalu ada program-program perencanaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya bencana yaitu sekitar 430. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari perwakilan masyarakat yang menanyakan terkait isu atau permasalahan banjir dan juga pemukiman kumuh.
bencana maupun pemukiman kumuh itu merupakan salah satu isu strategis yang kami kaji dalam dokumen rencana ini, sehingga kami telah merumuskan program untuk penanggulangan kedua masalah tersebut, yaitu dengan yang pertama ada program pengelolaan penanggulangan bencana, yaitu dengan anggaran 1,3 miliar. Lalu ada program perencanaan lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya bencana, yaitu sekitar 430 juta. Lalu ada program pengendalian pencemaran dan lingkungan hidup, yaitu sebesar 1,6 miliar. Lalu untuk pemukiman kumuh, kami juga telah merumuskan program, yaitu program kawasan pemukiman dengan anggaran sebesar 4 miliar. Lalu ada program perumahan dan kawasan pemukiman kumuh dengan total anggaran yaitu 1 miliar. Sehingga dengan program-program tersebut kami harap kedepannya itu dapat bisa menanggulangi kedua masalah yang dikhawatirkan oleh para masyarakat di Kota Palembang tahun 2023. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan dari perwakilan akademisi, yang pertama terkait kesehatan dengan spesifikasi puskesmas. Pada dokumen perencanaan daerah Kota Palembang yang kami rancang ini, puskesmas itu di Kota Palembang yang dengan pelayanan 24 jam atau pelayanan UGD itu telah terdapat di beberapa daerah. Terdapat puskesmas yang cukup banyak untuk pelayanan puskesmas yang memiliki pelayanan UGD. Lalu untuk puskesmas paripurna di Kota Palembang yaitu baru memiliki 3 puskesmas paripurna, dan kami akan mencoba untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas tersebut. Oleh karena itu, kami juga merumuskan program untuk aspek kesehatan yang kami rumuskan dengan anggaran yang ada. Untuk program kesehatan, kami memiliki program yaitu program penilaian kesehatan KSP atau USP koperasi, yaitu sebesar 155 juta. Program pengembangan fasilitas kesehatan dan juga program pengembangan tenaga medis yang kami harapkan dapat membantu untuk pengembangan kesehatan bagi masyarakat di Kota Palembang. Selanjutnya untuk pendidikan, kami sendiri telah merumuskan beberapa program yang sejalan dengan visi dan misi kami, yaitu meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Sehingga kami memiliki program pengembangan kurikulum, yaitu dengan anggaran sebesar 500 juta, program pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 481 juta, program pengembangan kapasitas daya saing sebesar 3 miliar, dan program-program pendidikan lainnya. Sehingga dengan program-program tersebut kami berusaha untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat di Kota Palembang tahun 2023. Mungkin sekian yang dapat saya jawab untuk pertanyaan-pertanyaan dari para perwakilan hadirin di kesempatan kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari para perwakilan yang hadir di sini. Bagi para perwakilan yang hadir di sini, apakah jawaban saya sudah cukup? Baik, jika sudah cukup, sebelum saya tutup proses musyawarah kali ini, mungkin saya akan mempersilakan bagi Bapak Kepala Daerah Kota Palembang tahun 2023 untuk memaparkan sepatah atau 2 kata. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin terima kasih gitu ya, bahwasannya ketika para audiens telah memberikan jawaban atau pertanyaan terhadap kita semua gitu, bahwasanya itu menjadi gitu salah satu bentuk progres atau perubahan yang akan kita lakuin. Terima kasih juga bentuk pertanyaan itu, mungkin jawabannya tadi sudah dijawab oleh Ibu Bapeda tersebut gitu, mengenai apa sih tindak lanjut dari Bapeda, tindak lanjut dari kepala daerah, yang mungkin itu kita semua memunculkan program-program aktivitas yang untuk bertujuan untuk menanggulangi setiap permasalahan yang ada. Mungkin sekian dari tutur kata sepatah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Ibu Dipeda, apakah ingin menambahkan? Mungkin dari saya tadi usulan-usulan dari perwakilan, kami akan memproses semua itu untuk nanti ditindaklanjuti dalam visi misi yang sudah ada. Mungkin dari saya segitu aja. Baik, saya cukupkan untuk proses musyawarah rencana pembangunan daerah Kota Palembang tahun 2023 pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para hadirin yang telah datang dan menyempatkan waktunya untuk memberikan pertanyaan dan juga usulan untuk perencanaan dokumen rencana daerah di Kota Palembang tahun 2023. Saya perwakilan dari Bapeda. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya selaku media. Berikut saya sudah kegiatan hasil Musrembang Kota Palembang tahun 2023 pada hari ini. Kembali